Malaysia memulai transisi pandemi menjadi endemi COVID-19 mulai 1 April lalu. Berbagai pelonggaran aturan mulai diberlakukan untuk menyambut fase transisi menuju endemi COVID-19. Untuk mengetahui informasinya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Selamat sore, Pak Hermono. Selamat sore, Pak. Oke, Pak Hermono, apa saja peraturan yang dilonggarkan pemerintah Malaysia dalam fase transisi dari pandemi ke endemi COVID-19 di sana? Sebagian besar itu sudah dilonggarkan, terkecuali jadi restriction itu diberlakukan bagi warga masyarakat yang belum vaksin sepenuhnya dan juga bagi pendatang dari luar itu yang masih ada restriksi-restriksi. Tetapi bagi mereka yang sudah divaksin secara penuh itu sudah tidak ada lagi prinsip ini kecuali itu tadi ya, pemakaian masker di tempat umum ya, yang lain-lain sudah bebas. Jadi sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing untuk menjaga diri, kira-kira begitu pendekatannya. Jadi sementara ini restriction masih berlaku untuk warga yang belum vaksin secara penuh. Oke, Pak Hermono, apakah secara statistik angka capaian vaksinasi di Malaysia sudah melebihi target untuk menciptakan kekebalan imunitas? Kalau kita lihat data statistiknya, seluruh penduduk yang sudah divaksin secara penuh itu sudah 79,1% ya. Tapi kalau kita klaster yang dewasa yang sudah penuh itu sudah 97,5%. Yang remaja itu sudah 94% lebih. Jadi secara keseluruhan itu memang sudah di atas 70% lah ya, hampir 80%, sudah 70%. Jadi memang ini masih ada proses vaksinasi terus berjalan, tetapi memang tidak semasif beberapa waktu yang lalu. Ya. Sekarang tinggal banyaknya booster saja. Oke, apa sih sebetulnya pertimbangan pemerintah Malaysia memutuskan memasuki fase endemi COVID-19, Pak, menyusul Singapura? Pertama dari awal memang faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama ya, artinya tidak mungkin ekonomi ditutup secara terus-menerus. Kemudian angka vaksinasi pun sudah di atas 70% dan ini sudah 80% ya untuk seluruh penduduk. Kemudian juga yang juga penting adalah bahwa dari yang terinfeksi itu yang masuk kategori 3, 4, dan 5 atau yang agak serius gitu ya, itu hanya 0,2%. Lebihnya itu masuk kategori 1 dan 2 yang tidak ada simptomnya atau kita disebut apa, OTG ya, mild symptom lah ya. Jadi yang memerlukan intervensi itu kecil sekali, jadi tidak ada tekanan apapun terhadap itu. Dan saya kira faktor inilah yang menyebabkan Malaysia cukup confident untuk memulai masa transisi menuju endemi. Oke, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama dipertimbangkan oleh pemerintah Malaysia mengambil posisi memutuskan untuk masuk ke masa transisi endemi. Tadi Bapak sudah sebutkan ya bahwa pelonggaran peraturan ini berlaku di beberapa sektor tapi restriksi masih berlaku bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke Malaysia. Ini restriksinya seperti apa, Pak? Apakah mirip dengan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia? Jadi bagi mereka yang baru datang, pertama wajib untuk vaksin PCR 24 jam sebelumnya. Kemudian sudah fully vaccinated ya. Kemudian juga waktu datang dia harus tes antigen ya dalam waktu 24 jam. Dan juga harus mengisi pre-departure form. Kalau itu harus download aplikasi MySejahtera itu seminggu sebelumnya. Lalu ada icon yang traveler itu yang harus diisi. Nah, selebihnya nanti hanya monitoring saja. Jadi kalau antigennya sudah negatif dalam waktu 24 jam itu sudah bebas. Jadi yang penting adalah sudah fully vaccinated. Nah, fully vaccinated ini pengertiannya agak beda-beda, Mbak. Jadi kalau dia pakai Sinovac, fully vaccinated itu dia harus 3 kali booster. Jadi kalau dia pakai Pfizer, maka yang sudah di atas 60 itu pun harus sudah 3 kali atau booster. Oke, Pak Hermono. Ya, terakhir, apakah dengan berbagai pelonggaran ini tidak akan memicu krisis kesehatan di sana?
Saya kira ini kalau kita lihat angka krisis kesehatan dengan melihat statistik dalam 2 bulan terakhir cukup terkendali. Tingkat hunian rumah sakit itu juga sangat rendah. Kecuali ya mudah-mudahan ini tidak terjadi, kecuali ada varian baru. Tapi kalau varian Omikron ini ternyata tampaknya sangat ringan ya yang kita lihat di Malaysia ini. Hanya 0,2% saja yang memerlukan yang masuk kategori 3, 4, dan 5. Oke, baik. Jadi cukup terkendali lah. Baik, semoga masa transisi dari pandemi menuju ke endemi COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia ini bisa berjalan lancar begitu ya, dan tidak menimbulkan lonjakan kasus baru untuk COVID-19 di sana. Kita nanti tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih sekali Duta Besar Republik Indonesia. Setelah Lebaran kita bisa lihat lonjakannya seperti apa. Oke, semoga tidak ada lonjakan ya Pak Hermono. Terima kasih sekali Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Bapak Hermono atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Sehat selalu Pak Hermono dan juga semua WNI di sana. Jaga kesehatan juga.